Jadi cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini adalah cara-cara orang yang tidak beradab, tidak punya tutur kata. Ada jadi jiper gara-gara Bang Rocky menanggapnya seperti mohon maaf ya Bang Rocky ya. Bang Rocky salah satu narsum yang agak menyebalkan siang ini ya. Saya jujur aja nih Bang Pertanyaan Rocky. kalian juga menyebalkan. Cerdas. Ya, jadi Tuhan menghukum Korun, Fir'aun dan Haman. Polri TNI tangkap dan penjarakan Rocky Gerung, penghina simbol negara, biang provokator bangsa, penghancur marwah negara. Itu jingan yang Karena itu dia sombong dan angkuh. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. nanti ada polemik tentang disertasi seseorang itu menimbulkan kehebohan publik, maka kena Undang-Undang 46 itu. Bisa. Memang Undang-Undang Dasar memberikan ruang dan waktu untuk orang bisa melakukan kritik. Tapi bukan untuk hujat dan caci maki orang. Merendahkan harkat dan martabat. Tapi bajingan itu sekaligus bajingan pengecut. Ajaib kan, tapi pengecut itu. Oh ya, ini serius ya. Ya, jadi kalau cara-cara yang tidak punya pri kemanusiaan, tidak beradab, cara-cara yang mengabaikan kultur, tata krama, budi pekerti dengan baik. Saya akan ambil langkah 1000 untuk kabur. Pemberani demi rakyat. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Dan semua orang bisa dianggap sampah, semua orang bisa dicaci maki, dihujat. Kami sungguh-sungguh sangat serius. Ya. Saya akan ambil langkah 1000 untuk kabur. Ya, kita sangat menyesalkan pernyataan Pak Rocky Gerung tersebut ya. Tapi semua orang yang ada di sekitar Bapak Presiden harus melakukan tindakan dan sikap siaga yang extraordinary. Saya akan ambil langkah 1000 untuk kabur. Dia menggunakan diksi, pilihan kata tolol, bajingan tolol. Kalau dia menyebutkan bahwa yang dikritik itu adalah lembaga kepresidenan, memang bajingan tolol itu bisa melekat pada lembaga, nama lembaga. Sejak kapan Anda bisa memisahkan Jokowi dengan Presiden Republik Indonesia? Rocky Gerung selalu bicara atas nama kebencian. Saya tantang deh Rocky Gerung. Apakah dia bicara tentang perampokan uang BTS yang dikorupsi oleh pejabat negara? Saya akan ambil langkah 1000 untuk kabur. Jokowi, Pak SBY dulu mengadukan, yang diadukan dihukum ya, Jenderal Marif itu wakil ketua Tinggi Sujana. Karena Pak SBY mau mengadu, dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Lebih dari 40 kelompok relawan Joko Widodo atau Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Barreskrim Polri. Rencana IKN yang sudah diatur dalam undang-undang. Dan itu memang mengakibatkan keonaran dan banyak masyarakat di Kalimantan yang akan segera melaporkan hal ini. Semua narasi ini kami coba pelajari, kami terjemahkan. Kami menduga bahwa ini Rocky Gerung telah melakukan perbuatan melawan hukum. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Masyarakat Indonesia sangat terganggu dan ini sudah memunculkan kegaduhan. Makanya kami melaporkan di Polda Metro Jaya, sekaligus kita melaporkan juga penyebar daripada video tersebut. Apakah dia berani bicara mengungkap bagaimana perampokan uang senturi? Dia tidak akan pernah berani bicara, dan kami punya kartunya. Kenapa dia tidak pernah bicara itu? Rocky Gerung, kau telah menghina kepala negara, kau telah menghina Presiden Republik Indonesia. Saatnya kau harus dijebloskan ke penjara. Kritisi. Tapi selama ini hanya Jokowi yang menjadi target. Tangkap itu Rocky Gerung, tangkap, jebloskan ke penjara, harus masuk penjara. Kuapo, buntut hina Jokowi, Rocky diusir warga Sleman. Akademisi Rocky Gerung batal dihadirkan dalam sebuah acara diskusi politik di sebuah kafe daerah Banyuraden, Gamping, Sleman DIY Rabu 2 Agustus malam. Lokasi acara bertajuk Millennial Effect, ngobrol perubahan Indonesia itu sesaat sebelum dimulai sudah ramai dikerubungi massa. Terdengar dari arah kerumunan suara penolakan akan kehadiran Rocky Gerung. Kami menolak Rocky Gerung, pekik salah seorang dari barisan kerumunan. Tangkap Rocky Gerung, sahut yang lainnya. Di sebelah utara area parkir kafe tersebut melihat pula spanduk bertuliskan Yogyakarta Kota Pelajar Bermartabat, menolak Rocky Gerung.
Polri TNI tangkap dan penjarakan Rocky Gerung, penghina simbol negara, biang provokator bangsa, penghancur marwah negara. Lanjut spanduk itu. Anggota DPR RI sekaligus politisi PDIP, Mi Asti Wijayanti, turut terlihat di lokasi. Dia mengklaim massa yang hadir bukanlah barisan atau simpatisan parpol, melainkan murni masyarakat DIY. Elemen, ini masyarakat, saya juga masyarakat DIY, kata Asti di lokasi Rabu 2 Agustus. Pihaknya mengklaim tak pernah melarang masyarakat berserikat. Kendati, Asti menyesalkan panitia menggelar acara dengan narasumber yang baginya tak beradab dan tidak berbudaya. Pernyataan Asti ini terkait komentar Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Kita sudah tahu bahwa Rocky Gerung yang mau hadir di acara malam ini adalah dia yang sudah menghina Jokowi, Presiden. DIY ini kota yang beradab dan berbudaya. Kami tidak membiarkan dia akademisi yang harusnya cerdas tapi harus dilandasi dengan adab dan budaya yang baik yang sudah mengata-ngatai Presiden, kata Asti. Masih kata Esti, hasil audiensi pihaknya dan panitia akhirnya memutuskan acara diskusi tetap berjalan namun tanpa kehadiran Rocky Gerung. Diskusi silakan berlangsung karena itu hak mereka, tapi ketika bicara Rocky Gerung kita menolak. Diskusi tetap jalan tanpa Rocky Gerung, panitia sudah menyanggupi, pungkasnya. Terpisah, Ketua Panitia acara Bambang Haryanto membenarkan diskusi tentang ledakan demografi ini bisa berlangsung tanpa kehadiran Rocky Gerung. Rocky sendiri sudah berada di Yogyakarta. Pak Rocky tadi sudah mendekati sampai sini, tapi nggak bisa masuk, dan Rocky mengatakan, ya sudah, saya pulang, bebernya. Acara diskusi akhirnya berjalan tanpa kehadiran Rocky. Narasumber lain seperti Saud Situmorang dan Andi Sinulinga tetap hadir. Sementara itu di lokasi acara, masih terlihat sejumlah anggota kepolisian yang berjaga. Kapolresta Sleman Kombes Pol Yuswanto Ardi mengatakan, pihaknya tetap memberikan pengamanan apapun nasib dari acara ini. Bukan hanya itu, viral video Rocky Gerung diduga dilarang oleh pihak kampus menjadi pembicaraan diskusi mahasiswa Unair. Tidak diketahui alasan mengapa pihak kampus tidak mengizinkan Rocky menjadi pembicara acara tersebut. Pada Selasa 1 Agustus 2023 kemarin, Unair mengadakan talkshow sinergi mahasiswa bertajuk Aksi Pemuda Indonesia Ujung Tombak Perubahan Bangsa dan Dunia di Geraha BIK Iptekdok FK Unair. Dalam acara tersebut, pihak penyelenggara menghadirkan Rocky Gerung, Wakil Ketua KPK 2015 hingga 2019 Saud Situmorang, dan penggagas kolaborasi Jakarta, Andi Sinulinga. Dari video yang viral beredar, Rocky Gerung terlihat sudah berada di sekitar gedung lokasi pelaksana acara. Akan tetapi, pintu aula yang menjadi tempat diselenggarakannya acara tertutup rapat. Diberitakan sebelumnya, sejumlah relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung dan Refli Harun ke kepolisian. Kasus itu bermula dari ucapan Rocky yang menyebut Jokowi bajingan tolol. Polda Metro Jaya menerima salah satu laporan dari relawan Indonesia Bersatu. Laporan terdaftar dengan nomor LP-B-4459-7-2023-SPKT Polda Metro Jaya tanggal 31 Juli. Sementara itu, Jokowi enggan menanggapi kasus hukum Rocky Gerung. Ia mengaku ingin bekerja sama. Untuk diketahui, relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Pelapor dalam hal ini relawan Indonesia Bersatu melaporkan Rocky Gerung atas dugaan penyebaran ujaran kebencian. Rocky Gerung juga dianggap telah menyebarkan berita bohong atas pernyataan itu. Pernyataan Rocky Gerung ini diunggah di kanal YouTube milik Refli Harun. Oleh karena itu, relawan Jokowi juga melaporkan Refli Harun atas pendistribusian ujaran kebencian ini.